Selamat siang Mas Fadli. Ini boleh cerita apa sebenarnya yang mendorong Mas Fadli hingga akhirnya daftar ikut menjadi sukarelawan uji klinis kandidat vaksin ini? Iya, halo Mbak. Gini ya, motivasi terbesar saya sih buat kesehatan saya sendiri ya. Terus ketakutan terbesar itu pada saat saya kan kerjanya driver online. Mhm. Nah, karena saya sering di luar gitu ya, jadi saya tuh ada ketakutan yang sangat hebat. Kalau misalnya nanti sesudah pulang saya ngojek, itu takut terinfeksi dan menularkannya kepada anak istri. Nah, kalau misalnya udah ke anak istri kan kasihan, apalagi anak saya 3 masih pada kecil. Nah, saya tuh bingung gimana gitu ya caranya. Kalau misalnya sekadar cuci tangan, terus membuka baju di luar, setelah itu mandi, tetap masih ada kekhawatiran tersendiri. Apalagi banyak dari berita yang terinfeksi itu Anak-anak banyak yang kecil. meninggal juga ya. Mhm. Paling itu sih motivasi sayanya. Mas Fadli di keluarga Mas Fadli hanya Mas Fadli sendiri yang menjadi sukarelawan atau ada anggota keluarga lain yang juga mendaftar jadi sukarelawan ini? Kalau yang mendaftar sih yang udah disuntik itu saya Mhm. sama adik ipar dan kakaknya, 2 kakaknya. Mhm. Kalau untuk daftar, yang udah baru daftar tuh kemarin istri saya sama kakak sama ibu saya. Oke, jadi eh, bisa dibilang kayak semua anggota keluarga Mas Fadli ikut mendaftar jadi sukarelawan ini ya? Iya betul. Hmm. Semuanya sudah disuntik, Mas? Cuman saya sama adik ipar aja, jadi cuma 4 orang. Mas Fadli, adik ipar dan Kakaknya, oke, yang kakak adik yang ipar ya. yang baru disuntik. Iya. Itu memang karena dari 4 orang ini sudah masuk kriterianya, yang lain tidak atau bagaimana ceritanya, Mas? Kalau yang lain kan daftarnya itu nyusul, jadi saya dulu. Hmm. Nah, nah setelah itu ternyata istri saya mau, ya sudah langsung aja. Hmm. Waktu hari Senin kemarin baru daftar. Oh, tapi belum ada panggilan untuk Iya, disuntik. ya belum ada. Mas Fadli ini kan vaksinnya sudah disuntikan pada hari Selasa kemarin ya. Iya. Ada rasa yang berbeda di tubuh ketika vaksinnya sudah disuntik, Mas? Kalau dari tubuh sih, kalau dari positifnya saya mengalami ngantuk yang lumayan hebat ya, dari Selasa, Rabu, Kamis itu yang sangat luar biasa gitu Hmm. ngantuknya. Biasanya saya kalau kurang tidur pun bisa masih tertahan gitu. Hmm. Tapi ini kayak yang dikasih, kayak minum obat tidur gitu. Hmm. Terus dari efek yang lainnya itu makan saya juga lebih enak gitu, jadi lebih banyak. Sama kesininya tuh dari posisi mata saya tuh lebih jadi kayak lebih cerah gitu kalau ngelihatnya. Saya Oke. kan kebanyakan di luar. Heeh. Setelah ngantuk itu agak sedikit turun, tapi kalau konsumsi makan tetap. Nah, dari setelah hari Jumat, ini dari mata saya tuh enak gitu kelihatannya. Hmm. Kalau anggota keluarga yang lain merasakan hal yang sama dengan Mas Fadli nggak? Kalau keluarga yang lain belum sih, sempat ngobrol, paling kalau dari itu katanya ke badannya enak. Oke, jadi efeknya ke badan Enggak. lebih segar seperti itu. Iya betul. Ah, eh, setelah disuntik tadi Mas Fadli suntik Selasa lalu di Eijkman ya. Ada aturan Betul. nggak sih Mas setelah disuntik nggak boleh makan ini, harus puasa ini, aktivitas harus dibatasi. Ada aturan-aturan seperti itu nggak? Paling kalau aturan kita harus menghindar di zona-zona merah di Bandung ya, yang ada kan zona-zonanya. Mm-mm. Terus kalau dari makanan nggak ada sih kalau makanan. Kalau obat, paling beberapa obat yang bisa nurunin imun aja. Oke, obatnya dapat dari Eijkman tempat Mas Fadli disuntik atau Mas Fadli mencari sendiri, inisiatif sendiri? Kalau obat sih nggak ada yang dikasih, Hmm. nggak ada. Gitu. Kalau paling pantangan-pantangan aja yang nggak boleh dimakan ada. Apa itu Mas?
Kalau di sininya itu ditulisnya ya obat-obatan yang mempengaruhi sistem kekebalan tubuh seperti pemberian terapi steroid, terus imun globulin, antibodi atau produk darah lain-lain Oke. aja. Itu yang dilarang ya, obat-obat yang nggak boleh Iya, diminum selama, vaksin ini. Tapi iya. setelah ini sudah selesai disuntik, setelah ini apa tahapannya, Mas? Tahapannya itu nanti sekitar tanggal 25 kita kembali lagi untuk disuntik yang kedua kalinya. 25 disuntik lagi berarti? Ya, tanggal 25 kembali lagi Mhm. di Ekiman, dicek biasa lagi, terus disuntik yang kedua kalinya. Oke, 25 ya. Iya, Terakhir Mas, ini kan masih dibuka, sukarelawan sampai tanggal 31 Agustus. Mas iya, Fadli boleh cerita, sebenarnya kriteria sampai boleh disuntikan vaksin itu apa Mas? Mungkin gambaran buat masyarakat, yang lain. Kota Bandung nih yang mau atau yang di luar Kota Bandung yang mau ikut juga seperti Mas Fadli ini menjadi sukarelawan vaksin. Iya. Kalau ininya sih standarnya dari umur 18 sampai 59 tahun, terus sehat secara fisik, tidak ada penyakit riwayat seperti yang akut ya, jantung, darah Mhm. tinggi, seperti itu. Soalnya nanti kita, 1 hari sebelum, 1 hari sebelum Disuntik? penyuntikan, Mhm. ya itu kita dicek dulu, Mbak. Jadi nggak langsung disuntik gitu. Ya disuntik kayak dicek, tekanan darah, dicek tinggi badan, ya cek Mmm. pengecekan dulu kalau misalnya memang layak, langsung besoknya kembali lagi. Kalau misalnya enggak, ya mungkin berhenti sampai di situ aja. Tapi yang penting setelah menjadi sukarelawan vaksin ini, protokol kesehatan tetap harus dilakukan ya Mas ya, Iya, sampai nanti betul. vaksinnya memang benar-benar efektif. Mas Fadli, terima kasih untuk ceritanya di Kompas siang hari ini. Salam untuk keluarga, sehat-sehat selalu.